Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Shadaqallahul azim. Pemirsa As-Siddiqiyah TV dimanapun berada, semoga kita senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, yang paling utama, kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah. Kita masih bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik, dan kita pada hari ini masih bisa melaksanakan salah satu kefarduan kita, yaitu puasa di bulan Ramadan tahun ini. Semoga puasa Ramadan tahun ini 1445 Hijriah dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan dan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, panutan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi kisah, sejarah, histori, yaitu tentang kisah-kisah para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini yang penuh berkah ini, saya akan menyampaikan yaitu kisah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin di antara kita sudah banyak yang mengetahui bagaimana perjalanan sahabat Sayyidina Umar bin Khattab ini. Yang pertama yang saya akan sampaikan adalah masa kelam beliau sampai masa terangnya. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum memeluk dan masuk ke dalam agama Islam masih terperangkap dalam zaman jahiliyah, dan beliau berada di barisan tersebut. Suatu ketika dikisahkan beliau menghunuskan pedangnya ingin menghampiri baginda Nabi Muhammad SAW yang bertekad ingin membunuhnya. Selama di perjalanan, di tengah perjalanan beliau menemukan yang bernama Nu'aim bin Abdillah. Sayyidina Umar ditanya oleh Nu'aim bin Abdillah, "Wahai Umar,
hendak kemana engkau? Sayyidina Umar menjawab, aku ingin menghampiri Muhammad, katanya. Aku ingin membunuhnya karena dia sudah memecah belah agama kita. Dia sudah menghina nenek moyang kita, para leluhur kita. Maka dari itu saya ingin menghampirinya dan ingin memberikan pelajaran kepadanya. Lalu Nu'aim bin Abdillah mengatakan, hai Umar, apakah kau tidak salah mengatakan demikian? Jawab Umar, tentu saja saya tidak salah. Kau salah wahai Umar, kata Nu'aim bin Abdillah. Kenapa salah? Kau membenci dan bahkan ingin membunuh Muhammad, sedangkan kau punya adik Fatimah binti Khattab sudah mengikuti dan masuk ke dalam ajarannya Muhammad, kata Nu'aim bin Abdillah. Singkat cerita, Umar bin Khattab tidak langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW, melainkan berpaling ke arah rumahnya adiknya yang bernama Fatimah. Sampai di rumah Fatimah, adiknya Sayyidina Umar ketok pintu dalam keadaan yang marah, kesal, bercampur dengan emosi, langsung mengatakan, di dalam rumah tersebut ada adiknya Umar bin Khattab, Fatimah, bersama suaminya Sa'id bin Zaid dan Khabbab bin Ard. Begitu mendengar kedatangan Umar, Khabbab lari lewat belakang rumah. Tinggal 2 orang, Fatimah adiknya Umar bin Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid. Ketika dihampiri adiknya tersebut oleh Umar bin Khattab, Fatimah menghadapi dengan tenang. Lalu ditanya oleh Umar, hai Fatimah, apa betul kau sudah ikut kepada agamanya Muhammad? Dengan tenang Fatimah menjawab, tidaklah salah mengikuti jalan kebenaran. Lalu Umar bin Khattab membentak, jawab, apakah iya atau tidak kamu mengikut kepada ajarannya Muhammad? Jangan berbelit-belit. Lalu dikatakan oleh Fatimah, iya, aku sudah ikut kepada agamanya Nabi Muhammad SAW. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang terjadi begitu Umar bin Khattab mendengar jawaban dari Fatimah adiknya bahwa adiknya itu sudah memeluk agama Islam? Kesal bukan main, tangan yang begitu kekar dan gagah menampar wajahnya Fatimah sehingga darah mengalir menetes dari hidung. Tersungkurlah Fatimah dan menangis dan mengatakan, wahai Umar, kau ini manusia macam apa yang membenci, menganiaya orang yang berada di dalam kebenaran? Dengan demikian, Umar bin Khattab pun melihat ada lembaran-lembaran atau suhuf Al-Quran yang belum tersusun waktu itu. Ditanya oleh Umar bin Khattab, hai Fatimah, apa yang kau pegang itu? Aku ingin membacanya. Apa jawab Fatimah? Tidak boleh. Ini kitab suci, ini suhuf, lembaran-lembaran Al-Quran. Tidak boleh orang memegang sembarangan. Kalau kau ingin memegang dan membacanya, kau harus mandi bersuci terlebih dahulu. Umar yang begitu keras, tegas, dan sangar, tapi dia nurut. Dia bersih, sudah bersih, lalu diambilnya suhuf tersebut dan dibaca. Suhuf tersebut adalah surat Toha ayat 1 sampai ayat 14. Dibacanya oleh Umar, Toha
ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, tidak kami menurunkan Al-Quran kepadamu agar kamu menjadi susah, illa tadhkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai peringatan liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai di ayat yang ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani, sesungguhnya aku, anallahu la ilaha illa ana, aku adalah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ketika Umar bin Khattab membaca ayat tersebut, gemetar badannya, menggigil badannya. Disitulah hidayah turun. Apa kata yang terlontar dari mulutnya Umar bin Khattab ketika itu? Kalau begini keadaannya, ini bukan syair manusia, ini syair sungguh biasa. Ini kitab suci yang betul-betul bukan buatan manusia manapun. Kalau begitu, wahai Fatimah, beritahu aku di mana Muhammad saat ini. Apa jawab Fatimah? Wahai Umar, kalau kau ingin menyakiti dan membunuh Nabi Muhammad, maka bunuhlah aku, adikmu ini. Beritahu aku di mana Muhammad itu sekarang berada. Lalu Fatimah sebagai adiknya menjawab, Nabi Muhammad saat ini bersama para sahabat di Darul Arqam sedang berkumpul. Tidak banyak tanya dan tidak banyak basa-basi, Umar bin Khattab pun melangkah menuju Darul Arqam. Sampai di Darul Arqam, ketuk pintu. Pastinya tidak mengucapkan salam, karena waktu itu Umar bin Khattab belum memeluk agama Islam. Ketika sampai di depan pintu Darul Arqam mengetuk pintunya dengan ketukan yang sangat keras. Ditanya, di dalam situ Nabi dan para sahabat, dan ada juga sahabat Nabi yang membela Nabi, yaitu Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Beliau katakan, siapa itu di luar? Umar. Sahabat yang lain, bahkan orang-orang Arab kala itu, ketika mendengar Umar, apalagi dalam keadaan marah, pasti akan ada musibah besar yang akan menimpanya. Sayyidina Hamzah, sahabat Nabi yang membela Nabi di barisan paling depan, menghampirinya. Kalau ada apa-apa, saya yang akan maju dan menghadapi Umar tersebut. Kata Nabi, tidak usah gelisah, tenang menghadapinya. Persilahkan Umar masuk. Dibuka pintu, dipersilahkan duduk Umar bin Khattab di hadapan Nabi dan para sahabat yang lainnya yang waktu itu belum banyak jumlahnya. Apa yang terjadi? Apakah Umar bin Khattab marah, ngamuk, dan akan menghancurkan bahkan membunuh Nabi? Ternyata tidak. Justru beliau ingin memeluk agama Islam dan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya engkau Muhammad adalah utusan Allah. Mendengar ucapan yang keluar dari Umar bin Khattab, para sahabat mengucapkan takbir bersama-sama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Karena sahabat gembira Umar masuk Islam, karena bertambah kekuatannya. Pemirsa Asdikiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah hidayah kalau sudah turun dan masuk ke hati manusia. Memang Umar itu adalah mempunyai karakter dan sikap yang tegas, keras, tapi juga menerima kebenaran, hatinya lembut. Begitu membaca Al-Quran, hidayah turun,
dan masuk ke dalam agama Islam. Singkat cerita, beliau mengikuti dan setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala itu dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih sembunyi-sembunyi. Umar yang mempunyai jiwa kritik dan gagasan-gagasan yang luar biasa, dengan keberaniannya mengajukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, mengapa kita mesti takut menyebarkan kebenaran ini, menyebarkan agama Islam ini? Sudah saatnya kita terang-terangan. Jika ada yang menghalangi, saya berada di barisan paling depan, nyawa saya taruhannya." Rasulullah sangat memahami dan sangat mengetahui karakter daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Akhirnya saat itu Nabi Muhammad SAW bersama sahabat yang lainnya, dikatakan dalam sebuah riwayat, ketika Umar masuk dalam agama Islam baru berjumlah 40 orang. Disitulah mulai dakwah terang-terangan. Tidak ada masyarakat kaum yang lain mengganggu Nabi Muhammad SAW dakwah, karena ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang saat ini sudah menjadi pejuang Islam, yang sebelumnya menjadi musuh Islam. Ketika masuk ke dalam agama Islam, siapapun yang memusuhi Islam akan dihabisi olehnya. Itulah sosok Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah singkat dari masa kelam sampai akhirnya beliau mendapatkan hidayah dan masuk ke dalam agama Islam. Waktu terus berjalan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun, sampai akhirnya wafat Rasulullah SAW, digantikan kepemimpinannya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kemudian waktu terus berjalan, Sayyidina Abu Bakar pun meninggal dunia, dan akhirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab ditunjuk menjadi pengganti, yaitu khalifah yang kedua setelah wafatnya Rasulullah dan wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau menjadi pemimpin, saat itu perekonomian, kesejahteraan, kemajuan Islam, kejayaan Islam luar biasa. Islam mulai menyebar di mana-mana kota, di mana-mana negeri. Sungguh pun begitu, beliau walaupun pemimpin tetapi mempunyai beberapa karakter kepemimpinannya. Di antaranya beliau sangat sederhana dan bertanggung jawab kepada rakyatnya yang dipimpin. Sampai-sampai banyak riwayat yang mengatakan saking sederhananya beliau, jubahnya sampai ada 12 tambalan. Suatu ketika pernah beliau mendapatkan tugas untuk berkhutbah, tapi kedatangan beliau untuk berkhutbah telat. Selesai daripada khutbahnya, ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Amirul Mukminin, kenapa engkau telat datang khutbah di tengah-tengah kita?" Apa jawaban Sayyidina Umar bin Khattab? "Maafkan saya datang telat karena saya menunggu pakaian saya kering dahulu, karena tidak ada lagi pakaian, hanya itu saja pakaian yang saya punya, sedangkan waktu itu pakaian saya masih basah. Saya menunggu kering dan akhirnya saya agak sedikit telat untuk menyampaikan khutbah di tengah-tengah kalian." Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sosok khalifah yang kedua yang sangat bertanggung jawab kepada rakyat dan umatnya. Beliau rela lapar, yang terpenting rakyatnya kenyang dan sejahtera. Beliau tidak egois. Karakter yang dimiliki selanjutnya adalah
bukan hanya sederhana dan bertanggung jawab. Beliau sangat mencintai rakyatnya. Sampai-sampai bukan hanya rakyat. Dikisahkan dalam kitab Uspuriyah. Di situ dijelaskan suatu ketika ada anak kecil yang sedang memain-mainkan burung pipit. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat anak itu memain-mainkan burung pipit tersebut, tidak tega. Akhirnya dihampiri anak kecil itu, "Wahai anakku, sedang apa engkau?" "Aku sedang mainkan anak burung pipit ini." Si burung pipit itu diikat, dikaburkan oleh anak, ditangkap, dilepas lagi, ditangkap. Itu yang membuat hati Sayyidina Umar bin Khattab tidak tega terhadap burung tersebut, hingga akhirnya ditawarkan kepada si anak kecil itu, "Wahai anakku, bagaimana kalau burung ini aku beli dengan harga yang pastinya tinggi?" Anak itu sangat senang burungnya dibeli dengan harga yang sangat mahal. Akhirnya diberikanlah burung itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anak itu pergi dalam keadaan senang. Apa yang terjadi? Burung itu dilepas ikatannya oleh Sayyidina Umar dan dibebaskan seperti biasanya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Uspuriyah dijelaskan tentang Umar dan burung pipit tadi. Ketika beliau wafat, falamma tufiya Umar radhiyallahu ta'ala anhu ra'ahul jumhuru fil manam. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu wafat, jumhur, kebanyakan orang-orang soleh, ulama-ulama, memimpikan beliau di dalam tidurnya. Fas'aluhu an halihi faqalu ma fa'alallahu bik. Jumhur tersebut bertanya, "Apa yang Allah lakukan kepadamu, wahai Umar?" Qala, Umar menjawab, "Ghafaroli wa tawazza anni." Allah telah mengampuniku dan Allah telah memaafkan kesalahan-kesalahanku. Qalu, bertanya lagi jumhur tersebut, orang-orang bertanya lagi, bi ayyi syai'in, bi judika au bi adlika au bi zuhdika. Mereka bertanya kembali, dengan amal apa wahai Umar? Apakah dengan kedermawananmu, keadilanmu, atau kezuhudanmu? Dijawab oleh Umar, qala lama wada'tumuni fil qabri, ketika kalian meletakkanku di dalam kubur, wasatartumuni biturabi, memendamku dengan tanah, wa taraktumuni wahidan, dan meninggalkanku sendirian. Pada khala alayya malakani muhibani, maka saat itu datang masuk kepadaku dua sosok malaikat yang sangat berwibawa. Toro akali warta'addat mafasali min haibatihima wa akhdhani wa ajlastani wa ajlasani wa aroda an yas'alani. Ketika itu akalku tidak bisa berpikir, persendianku gemetar karena kegagahannya dua malaikat tersebut. Kedua malaikat itu membawaku, wa ajlasani, dan menundukkanku, wa aroda yas'alani, aku hendak ditanya oleh dua malaikat tersebut. Fasami'tu nidaan minal hatib, saat itu aku mendengar ada suara tanpa wujud. Utruka abdi wala takhufahu fa inni rahmatuhu wa tawazduhu anhu li'annahu rahimma usfuran fid dunya wa rahmatuhu fil uqba. Saat itu aku mendengar ada suara tanpa wujud, tinggalkanlah hambaku ini, jangan kalian menakutinya, karena aku menyayanginya dan memaafkannya, karena dia telah menyayangi seekor burung di dunia, maka aku menyayanginya di akhirat. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kasih sayangnya seorang pemimpin yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini bukan hanya kepada rakyatnya, kepada binatang pun beliau sangat menyayanginya, sehingga dengan wasilah sababiyah menolong daripada burung pipit tersebut, beliau mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kejuhudan, keadilan dan kedermawanannya, melainkan karena kasih sayangnya, sebab di dunia pernah menolong burung pipit tersebut. Itulah karakter jiwa kepemimpinan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab, sangat menyayangi kepada rakyatnya, bahkan kepada burung pipit pun, artinya kepada binatang pun beliau menyayanginya, apalagi kepada umat dan rakyatnya. Yang terakhir, beliau adalah salah satu sahabat khalifah yang kedua yang dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perjuangannya yang begitu dahsyat hingga nyawa menjadi taruhannya. Lapar, susah, sederhana, beliau tidak hiraukan. Yang penting Islam jaya, Islam menyebar di muka bumi ini, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwa beliau akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ambil kisah dari Sayyidina Umar ini. Setiap kita adalah pemimpin. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Setiap kita adalah pemimpin. Presiden menjadi pemimpin di dalam negaranya, gubernur menjadi pemimpin dalam provinsinya, bupati menjadi pemimpin dalam kabupatennya, camat menjadi pemimpin dalam kecamatannya, kepala desa menjadi pemimpin di desanya, sampai ke bawah terus, sampai kita selaku suami menjadi pemimpin di rumah tangganya, dan bagi anak muda juga menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Setiap kita adalah pemimpin, dan pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban dari apa yang sudah dipimpinnya. Pemirsa As-Siddiqiyah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi buat kita semua dan menjadi motivasi buat kita semua. Semoga yang singkat ini banyak manfaatnya, terkhusus untuk diri saya pribadi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dan kekhilafannya. Yang benar mutlak datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari saya dan nafsu saya sendiri. Khudh ma safa wa da'ma qadar wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.